Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan kisah dari teman saya di mana dia disesatkan di hutan lindung ketika sedang mancing. Jadi beliau ini teman mancing satu kampung dengan saya. Jadi cerita ini real ya teman-teman. Saya juga baru bertanya dan baru mewawancarai beliau kemarin, bagaimana dan apa yang terjadi sesungguhnya saat di lokasi. Jadi beliau ini berangkat mancing itu dari siang bersama teman. Kita anggap aja panggilannya Mas H dan juga Bang R ya. Mereka berangkat berdua ke sebenarnya paretnya ini paret alam yang sebenarnya paret sejuta umat gitu. Kami juga sering berangkat ke spot tersebut. Nah, namun ketika di sana itu juga spotnya itu berbatasan dengan hutan. Jadi ya biasalah kalau kita mancing casting itu kan kita terabas-terabas gitu kan, nampak apa sedikit celah-celah sedikit, feeling kita bagus, kita ke sana, tiba-tiba nanti ke sini gitu kan. Jadi mencar-mencar lah. Nah, ketika sudah menjelang asar, mereka ini berpencar sebenarnya dari awal berangkat sudah berpencar gitu, ibaratnya satu kesini satu kesini gitu. Nah, ketika asar, karena memang tidak jauh dari kampung, Mas H ini ya mendengar lah sudah azan gitu kan. Kemudian dia melihat si Bang R ini, si kawannya itu nyebrang ke arah hutan, dan itu dia mengatakan nampak jelas. Jadi bahkan si Mas ini juga si Mas H ini memanggil Bang R itu gitu kan, "Woi, mau kemana?" gitu kan. Nah, cuman si Bang R ini dia nyebrang gitu aja, padahal kalau paret alam itu, kalau teman-teman tahu itu lebar, bisa sampai 5 meter gitu kan. Ya 3-5 meter lah. Nah, beliau melihat kawannya ini menyeberang berjalan itu seperti ya menginjak air gitu kan. Jadi seperti berjalan di atas air, namun beliau berpikirnya oh berarti ada jembatan gitu kan. Kalau di kita itu udah biasa sih teman-teman. Jadi jembatannya itu dia agak kerendam di air gitu, jadi bisa sebetis atau semata kaki ya kita tuh jalan di atas air gitu kan. Nah, akhirnya karena si kawannya udah nyebrang, si Mas ini masih kesini gitu, masih ngelempar ke arah sini. Ini kan casting ya teman-teman, masih ngelempar ke arah sini. Namun akhirnya dia berpikir susul aja lah kawannya gitu kan, karena ya kalau spot di hutan kan tentunya lebih gacor gitu kan, apalagi teman ke situ gitu. Ya udah, jadi si Mas H ini memutuskan untuk menyusul kawannya, dan dia ingat betul dia mengikuti arah yang si kawan tadi nyebrang gitu kan. Namun ketika dia sampai di titik itu, ternyata tidak ada jembatan teman-teman. Ini udah mulai seru nih. Ternyata tidak ada jembatan. Ya kemudian cuman anehnya katanya si Mas H ini belum ada gitu berpikir jelek atau dia takut gitu kan, belum ada. Nah, di daerah situ si Mas tuh ingat ada jembatan, itu maju lagi gitu kan. Ya si Mas tuh tanpa berpikir panjang, ya dia maju lagi aja ke arah yang ada jembatannya untuk nyebrang ke hutan itu gitu kan.
Ya udah si Mas tuh pergi, sampailah ke hutan itu, mancing-mancing sambil juga dia manggilin kawannya ini, si Bang R. Dipanggil, nggak ada sautan teman-teman, nggak ada sautan. Ya gimana ya, kalau kita cuman berdua gitu kan, biasanya denger gitu kan, karena kalau di kita kan kalau di Sumatera itu dia sawitan teman-teman, sawitan, kemudian ya paret rajangan gitu kan, paret alam, terus ya ada campuran hutan gitu. Jadi kalaupun ada suara itu ya paling suara babi, suara monyet, suara biawak gitu kan. Jarang lah kalau di tempat saya untuk seperti harimau gitu, jarang. Jadi ketika dipanggil itu hening, suasana hening, tidak ada sautan apapun. Sampai akhirnya tadi kan sudah lewat asar tuh teman-teman, sudah lewat asar, bisa diperkirakan mungkin udah jam 4 lebih lah, setengah 5. Si Mas Hai ini ngerasa tersasar, dia ngerasa diputer-puterin di tempat situ-situ aja gitu. Jadi dia ini udah mau, karena udah ngerasa nggak enak, akhirnya dia tuh mau keluar dari hutan itu gitu kan, ke arah penyeberangan paret tadi. Tapi dia muter-muter dan nggak nemu teman-teman. Nah, dari situlah si Mas H ini dia buat video, dia ngevlog gitu kan. Terus dia mengatakan, aduh aku kesasar nih gitu. Terus diupload. Nah, dari situlah saya tahu awalnya kalau Mas itu memang tersasar gitu kan. Jadi ya mungkin beliau mengatakan dia istirahat dulu, duduk, tidak memancing, ya kemudian berdoa gitu kalau dia masih ingin pulang gitu kan. Nah kemudian nggak lama dia manggil lagi nama kawannya, dia manggil nama kawannya gitu, memang disebut namanya. Akhirnya ada sautan teman-teman, ada sautan tapi jauh gitu kan. Nah jauh, cuman si Mas Hai ini ya mengikutin arah suara gitu kan, mengikutin arah suara sampai akhirnya dia benar-benar keluar dari si hutan tersebut. Dia keluar dari hutan tersebut. Ini klimaksnya belum ya teman-teman. Dia agak merinding juga nih, agak merinding nih guys. Akhirnya si Mas ini bisa keluar dari hutan tersebut. Nah setelah keluar hutan kan ke arah motor tuh juga masih jauh teman-teman, ke arah motor tuh masih jauh. Jadi dia manggil lagi gitu kan, nama kawannya dipanggil, dan dia memang mendengar nama suara kawannya dari arah motor gitu. Ya akhirnya si Mas ini pun bergegas ya pulang gitu kan, karena udah ngerasa nggak enak. Yang ngerinya teman-teman, jadi ini kan udah keluar, dia jauh nih dari hutan ke arah motor gitu kan. Motornya di sini, si kawan tadi tuh dari arah sana teman-teman. Jadi emang udah berlawanan arah banget. Dan saya juga tahu persis spotnya itu, spot lokasinya itu saya tahu persis lah, TKP-nya itu seperti apa. Jadi ketika diceritakan, sangat nggak mungkin gitu loh. Jadi memang udah berlawanan arah teman-teman, udah berlawanan arah. Ya akhirnya si Mas tuh nanya gitu kan, loh kok dari mana gitu kan, kok dari mana? Ya aku dari sana katanya. Tadi nampakku kau nyebrang ke sana gitu kan, kau nyebrang ke hutan, aku nyusul kau ke sana gitu kan. Namun memang si kawan tuh bilang, aku nggak ada arah ke sana Mas, aku cuman kesini aja katanya, aku nggak ada arah ke sana. Langsunglah dua-duanya ya mereka memang ketakutan lah teman-teman. Langsung dua-duanya ketakutan, terus ya mengucap ya kan, mengingat Allah. Sampai akhirnya mereka keluar teman-teman, mereka keluar dari spot itulah gitu kan. Itu keluar itu ya kita cuma ngelewatin sawitan aja teman-teman, mungkin 10 menit lah, 10 menit sampai kita ke jalan besar, namun dia masih jalan batu gitu kan. Nah itu kondisi katanya udah 5:30, belum maghrib tuh, belum maghrib. Cuman ya namanya di sawitan padat ya kan,
udah mulai ini gitu kan, gelap. Nah ini klimaks juga nih teman-teman. Jadi yang nyupir nih si Mas H yang nyupir gitu kan, si kawan ini dibonceng gitu kan teman-teman. Nah jadi ada suatu momen di sawitan sampai akhirnya udah mau keluar gini, udah nampak jalan tuh, udah nampak katanya. Terus si Bang apa nih nepuk pundaknya si Mas H gitu kan. Mas apa itu gitu kan, Mas apa itu gitu, sampean nampak enggak katanya kan, Mas lihat enggak, apa katanya, itu loh Mas di sebelah tadi kesorot lampu motor gitu kan. Apa nggak ada apa-apa kok katanya gitu. Jadi udah mas keluar aja. Sampailah akhirnya di jalan besar udah terbuka lah gitu kan. Jadi katanya dia nampak perempuan sudah ya rambut panjang gitulah teman-teman. Ini merinding lagi nih. Jadi si Bang R malahan yang nampak teman-teman. Jadi dua-duanya ini mengalami ya itu dua hal yang bisa dibilang sangat mistis ya kan. Dua hal yang sangat mistis, dan mereka ya memang akhirnya ketakutan terus ketawa bareng ya kan pulang. Jadi pas mereka cerita tuh wih, padahal mereka ini udah angler legend gitu, udah legend di desa kita lah ya, desa kami itu udah legend. Cuman ya ada aja gitu ya kan, gangguan-gangguan tuh ada aja. Makanya mungkin pesennya buat teman-teman semua ya, kalaupun kita mau mencar ketika mancing, jangan jauh-jauh gitu kan, usahakan kita tetap bareng-bareng. Karena mungkin selain hal mistis juga kalau di hutan itu kan ya kita nggak tahu kalau hewan buas ya kan, bisa ular, bisa harimau gitu kan, bisa beruang. Jadi ya buat teman-teman semua dimanapun berada, tetap hati-hati. Kalau ada cerita atau kisah kalian, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.